teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadila Widiarti dengan NIM 22020002 dari Prodi Fire and Safety kelas A. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bahaya Fisik. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja itu penting loh diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya penting untuk bagi para pekerja yang ada di bidang industri saja. Nah, contoh mudahnya yaitu adalah aktivitas kita selama di kosan. Kalian penasaran gak sih bagaimana cara menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di lingkungan kosan? Dan bagaimana cara kita mengendalikan resiko-resiko yang ada? Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu nih perbedaan dari bahaya dan resiko. Pengertian bahaya. Bahaya atau hazard ialah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PHK. Nah, definisi ini berdasarkan OSAS 18001 tahun 2007. Nah, selanjutnya pengertian risiko. Risiko adalah kombinasi kemungkinan terjadinya peristiwa atau paparan berbahaya dan tingkat keparahan cedera ataupun penyakit yang dapat disebabkan oleh peristiwa atau paparan tersebut menurut OSAS tahun 2007. Nah, sebelum kita melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko dan cara pengendaliannya, kita juga perlu tahu nih macam-macam dari bahaya atau hazard itu. Ada beberapa macam bahaya, seperti satu, bahaya ergonomi, yang kedua ada bahaya biologi, yang ketiga ada bahaya kimia, yang keempat ada bahaya fisik, dan yang kelima ada bahaya psikologi. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui ada 5 hierarki pengendalian risiko. Nah, apa aja sih 5 hierarki pengendalian risiko itu? 5 hierarki pengendalian yaitu dimulai dari yang paling efektif hingga yang kurang efektif. Yang paling efektif yang pertama adalah melakukan eliminasi atau menghilangkan fisik dari bahaya. Yang kedua, melakukan substitusi yaitu mengganti bahaya. Yang ketiga, melakukan rekayasa teknik atau mengisolasi manusia dari bahaya. Yang keempat adalah administrasi, yaitu merubah cara melakukan pekerjaan atau prosedur. Dan yang terakhir adalah APD, yaitu menggunakan alat pelindung diri. Seperti yang kita ketahui, lingkungan kosan memiliki bahaya dan risiko yang cukup banyak. Yang perlu kita identifikasi yakni hazard mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan yang terakhir adalah psikologi. Hazard fisika yang terdapat pada aktivitas di kosan yaitu adalah belajar atau mengerjakan sesuatu dengan lampu atau pencahayaan yang kurang. Risiko yang terjadi adalah seperti kelelahan mata, mata memerah, mata berair, sakit kepala, menurunkan konsentrasi, hingga menurunkan tajam visual mata. Pengendalian risikonya yaitu yang pertama dengan eliminasi, dengan cara menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang menghalangi cahaya. Pengendalian risiko yang kedua yaitu dengan substitusi, atau dengan cara mengganti lampu dengan watt yang lebih besar. Pengendalian risiko yang ketiga adalah dengan cara engineering, dengan menginstal jendela yang besar agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam kamar kosan. Pengendalian risiko yang keempat yaitu dengan cara administrasi, dengan menyesuaikan jenis dan watt lampu yang sesuai untuk setiap ruangan. Pengendalian risiko yang kelima yaitu menggunakan APD. Dalam hal ini APD tidak diperlukan. Aktivitas yang kedua adalah mencuci pakaian. Hazard kimia yang terdapat pada aktivitas mencuci pakaian yakni terpapar dengan bahan kimia deterjen. Nah, risiko yang terjadi adalah tangan terasa panas, iritasi, tangan menjadi kemerahan, kulit tangan merasa gatal, hingga kulit tangan mengelupas. Cara-cara pengendalian risikonya. Pengendalian risiko yang pertama yaitu dengan cara eliminasi, dengan tidak mencuci pakaian sendiri, melainkan menggunakan layanan penyedia laundry. Pengendalian risiko yang kedua dengan cara substitusi, yaitu dengan mengganti deterjen kimia dengan deterjen yang ramah lingkungan dan bebas dari bahan kimia. Pengendalian risiko selanjutnya yaitu dengan engineering, dengan menggunakan mesin cuci sehingga meminimalkan terpaparnya deterjen secara langsung dengan tangan. Pengendalian risiko selanjutnya dengan cara administratif, yaitu dengan memperhatikan langkah-langkah cara penggunaan pada deterjen, memperhatikan bahan-bahan apa saja yang dapat menyebabkan bahaya, dan selektif dalam memilih bahan deterjen.
Pengendalian risiko yang terakhir dengan cara APD, yaitu menggunakan sarung tangan karet agar tangan tidak kontak langsung dengan deterjen. Sekian dari video ini, terima kasih.